Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufik hidayahnya kepada kita semua. Selawat beriring salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada tahun ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Semoga bulan suci Ramadan yang kita temui ini dapat menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk meningkatkan amal ibadah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, sebagai bulan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai bulan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang kita peroleh selama ini. Para pendengar hadirin yang dimuliakan Allah, wajar kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini karena Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada bulan suci Ramadan ini. Betapa banyak keluarga, saudara-saudara kita, bahkan handai tolan kita yang tidak dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Namun Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu dan beribadah pada bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, pendengar yang beriman, keluarga besar Kahmi, Kota Medan dan Sumatera Utara yang kami hormati, bulan suci Ramadan ini mempunyai makna yang sangat dalam bagi kita umat Islam. Bagaimana kita memanfaatkan bulan ini untuk muhasabah, mengevaluasi diri kita, apa yang sudah kita perbuat setahun yang silam. Bulan Ramadan yang lalu kita berdoa kepada Allah agar dipertemukan pada bulan Ramadan tahun ini. Ternyata Allah memberikan kesempatan kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, di samping meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan daripada puasa itu, la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Tapi juga bagaimana kita mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima. Nikmat usia atau umur yang panjang sehingga kita dipertemukan pada bulan suci Ramadan ini. Mensyukuri nikmat Allah itu perlu kita dalami. Apa sebenarnya makna daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu? Apakah cukup dengan hanya melafazkan alhamdulillah? Tentunya tidak sampai demikian. Lebih jauh dari itu, mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang tak terhingga nikmat itu. Seperti saya katakan tadi, nikmat umur, usia yang dipanjangkan ini menjadi usia yang berkah. Bagaimana kita memanfaatkan usia hidup ini tetap di jalan Allah? Bagaimana agar kita hidup bermanfaat dengan Allah? Baik hablum minallah kita maupun hablum minan nasnya. Ini semua harus kita tata dengan baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah tidak hanya dilapaskan dengan alhamdulillah, tapi memanfaatkan seluruh nikmat-nikmat yang kita peroleh dari Allah di jalan Allah. Usia yang diberikan tadi panjang kita gunakan agar hidup kita tetap di jalan Allah, hidup yang berkah. Kemudian harta yang kita miliki, salah satu nikmat yang diberikan Allah, harus kita manfaatkan di jalan Allah. Jangan malah dimanfaatkan harta itu sebagai harta untuk berbuat maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ilmu
yang kita peroleh, yang kita dapati, yang diberikan Allah kepada kita, bagaimana itu bisa kita manfaatkan? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tentunya seluruh nikmat itu harus kita syukuri. Allah memberikan kita keluarga yang rukun damai, rumah tangga yang rukun damai, anak-anak yang terpelihara dengan baik. Itu suatu kenikmatan. Oleh karena itu kita syukuri itu, dan kita manfaatkan itu untuk kebaikan-kebaikan ke depan dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, banyak sebenarnya nikmat Allah yang tidak terhitung yang kita peroleh. Oleh karena itu Allah menggariskan kepada kita agar senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7. Allah menegaskan di sana, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku kepada kalian lagi. Tapi bila anda kufur terhadap nikmatku, kata Allah, ingatlah azabku akan pedih. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak sekali hamba-hamba Allah yang memperoleh nikmat tapi tidak mensyukurinya, memperoleh jabatan, memperoleh kehidupan terhormat di mata masyarakat, tapi tidak mensyukuri nikmat jabatan itu. Malah nikmat jabatan itu membuatnya menjadi lupa, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan melakukan maksiat-maksiat atau perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Ini sesuatu keingkaran yang dilakukan oleh banyak hamba Allah. Oleh karena itu, melalui puasa Ramadan ini, kita berharap bagaimana kita melaksanakan ketakwaan kita kepada Allah, dan sekaligus juga mensyukuri nikmat Allah itu sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita. Hadirin yang dirahmati Allah, para pendengar yang beriman, kita sebagai hamba Allah harus menyadari bahwa kita diciptakan Allah di bumi ini hanya untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu, apapun profesi kita, apapun yang kita geluti dalam kehidupan ini, harus tetap kepada abdikan kepada jalan Allah. Hablum minallah yang bagus dan hablum minan nas yang baik, ini menjadi suatu pedoman dalam hidup dan kehidupan ini. Hadirin yang bahagia, jadikanlah bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang penuh dengan hikmah, penuh dengan pengabdian kita, penuh dengan ibadah kita. Oleh karena itu, sekali lagi, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi bulan suci Ramadan ini, tiada lain yang kita laksanakan adalah ibadah dan juga berbuat baik kepada sesama. Hablum minan nas juga harus baik, sehingga kita menjadi hamba Allah yang sempurna dan kelak menjadi hamba Allah yang takwa kepadanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.